Halo semuanya, selamat sore sahabat Kaklik dan juga selamat sore ke Eriska. Halo Eriska, selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Suaraku Halo. kedengeran nggak? Kedengeran dong, jelas banget. Apa kabar Eriska? Alhamdulillah, cuma aku lagi agak flu nih, Oh, batuk. ketemu Eriska ya. Sorry banget loh. Iya. Hmm. Oke, sebelumnya saya membuka dulu ya Creator Forum hari ini. Jadi halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Paklik. Apa kabar semuanya? Balik lagi kita di Kreator Forum volume 6. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya Larasa Nandita dari Paklik yang akan menjadi moderator hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman kalau kita ada hadiah menarik dari produk Beauty Palette. Nah, gimana sih cara dapetinnya? Caranya gampang banget. Yang pertama, sebelum kita mulai sharing session sama Eriska, biar nggak tegang nih, aku akan beri kalian satu kuis. Kalian tinggal jawab kuisnya di chat room, dan nanti siapa yang bisa jawab akan mendapatkan dua produk skincare. Dan untuk pengumuman pemenang kuis akan diumumkan setelah chapter 1 Creator Forum ini selesai gitu ya. Nah, yang kedua, kalian juga bisa dapetin hadiahnya dari sesi Q&A. Kalian tinggal memberikan pertanyaan yang menarik di sesi Q&A. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik kita pilih dan akan mendapatkan 6 voucher di Q&A sesi pertama dan dua produk skincare di Q&A sesi kedua. Gitu ya, teman-teman. Oke, aku sekarang langsung aja ya kasih kalian kuisnya untuk dijawab. Yang mau dicatat pertanyaannya juga nggak apa-apa, dia nggak lupa. Siap ya? Kuisnya adalah apa yang menginspirasi Eriska untuk menciptakan karakter dalam novel Dear Nathan? Itu ya teman-teman ya tadi kuisnya ya. Jadi teman-teman kelas nih sekarang harus benar-benar simak sama sharing sessionnya Eriska karena nanti jawabannya ada di situ semua. Oke, buat teman-teman di sini pasti kalian ingin memperluas wawasan kalian dan mencari tips nih untuk membuat sebuah cerita. Apalagi di sini kan pasti mau membuat cerita yang menarik nih buat diklik. Nah, makanya di Kreator Forum volume 6 kali ini temanya adalah menciptakan karakter yang se-memorable itu. Dengan narasumber hari ini kita ada Eriska Febriani sebagai penulis. Hai Eriska. Halo, halo Kak, halo semuanya. Halo Eriska. Nah, sedikit cerita nih tentang Eriska. Eriska ini adalah seorang penulis buku yang dikenal menulis Dear Nathan, Dear Nathan Hello Salma, Dear Nathan Thank You Salma, Kisah untuk Diri, dan masih banyak lagi ya. Dan beberapa buku Eriska ini juga sudah pernah dibuat film dan serial. Nah, berhubung kali ini kita bertema menciptakan karakter se-memorable itu, kira-kira gimana sih Eriska bisa menciptakan karakter seperti Salma dan Nathan dari Dear Nathan jadi memorable di pandangan penggemar? Boleh langsung aja Eriska, silahkan. Oke, thank you Kak Laraska. Halo teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak udah mengundang aku di Creator Forum Kak Klik kali ini. Jadi aku bisa ketemu sama teman-teman semuanya hari ini dan semoga yang aku sampaikan tuh bermanfaat ya. So, mungkin kita akan mulai aja langsung untuk mempersingkat waktu. Bisa ke slide berikutnya, Kak. Jadi aku pertama kali akan mengawali dengan uh, apa sih sebenarnya cerita itu. Oke, bisa ke slide berikutnya lagi, Kak. Jadi sebenarnya cerita itu pada umumnya berisi tentang perubahan. Kemudian apa sih yang berubah dari cerita? Yang pertama yaitu latar belakang dari si tokohnya. Jadi cerita yang baik adalah cerita yang di dalamnya itu terdapat perubahan, jadi nggak stagnan. So, ada karakter development atau perkembangan karakter nih yang kelihatan dari awal cerita sampai akhir. Karena
tokoh itu kan yang akan menjadi sentral ya. Yang akan bercerita itu bukan penulis, tapi si tokoh melalui tulisan, melalui apa yang dibaca oleh pembaca. Jadi kita harus bikin karakter yang se-memorable mungkin, yang bisa nempel di otak pembaca, dan tentunya harus ada perubahan. Kemudian yang berubah adalah yang pertama latar belakang, yang kedua sikap, ketiga adalah pemikiran. Dan perubahan itu nggak boleh terjadi tiba-tiba, harus ada alasan yang mendasarinya. Jadi misalnya nih, karakternya awalnya itu dia seseorang yang di awal kayaknya dia sangat close minded ya, dia tertutup banget pemikirannya, dia sangat idealis. Kemudian terjadilah benturan, misalnya dia awalnya itu seseorang yang berpikir bahwa dunia itu nggak boleh ini deh, nggak boleh dinamis gitu ya. Jadi harus pokoknya dia tadinya close minded banget gitu. Sampai akhirnya seiring perjalanan si tokoh ini bertemu dengan karakter baru yang mengajak si tokoh ini ke sebuah dunia yang sebelumnya berbeda banget nih dari dunia dia sebelumnya. Di situ dia baru sadar, oh ternyata dunia itu nggak sesempit di pikirannya. Akhirnya ketika dia bertemu dengan karakter baru, ini yang akan memperkenalkan si tokoh utama kita ke dunia yang lebih luas. Sehingga pemikirannya yang awalnya tuh close minded ya, itu kemudian akhirnya berubah, dia menjadi lebih terbuka gitu. Dia akhirnya ngerti, oh ternyata ada hal-hal yang memang harus dimaklumi ya, yang nggak sesempit pikirannya. Jadi memang harus ada alasannya kenapa si tokoh itu bisa berubah. Atau misalnya awalnya si tokoh ini kayaknya benci banget nih sama satu karakter gitu ya. Karena misalnya si karakter tokoh lain itu mengingatkan si tokoh utama dengan masa lalunya yang buruk. Jadi harus ada alasan tertentu kenapa perubahan itu terjadi. Oke, bisa ke slide berikutnya, Kak. Dan perubahan-perubahan itu ada banyak macamnya nih. Ada perubahan yang terjadi akibat kejadian internal. Jadi perubahan itu nggak serta-merta datang dari tokoh lain, tapi bisa juga dari kejadian internal yang ada dalam diri si tokohnya. Misalnya, yang aku sebutkan tadi nih, si tokoh ini pernah punya masa lalu yang buruk waktu kecil, misalnya si tokoh utama kita, contohnya Nathan ya. Nathan ini misalnya dia itu dari kecil dia punya hubungan yang buruk sama ibunya karena dia punya kembaran. Kembarannya ini sangat pintar lah, berbeda banget sama Nathan yang rebel, Nathan yang nakal, Nathan yang selenge, sedangkan kembarannya ini sangat kebalikan gitu ya, kayak yin sama yang. Yang akhirnya bikin si Nathan itu jadi secara nggak langsung dia punya rasa kebencian sama saudara kembarnya itu. Sampai ke suatu ketika saudara kembarnya meninggal dan ibunya depresi, di situ ibunya jadi gila karena kehilangan anak yang paling dia sayangin. Dan trauma itu muncul ketika si Nathan dihadapin sama orang-orang yang selalu menghakimi orang dari covernya doang. Yang akhirnya itu bikin pergulatan batin nih dari si tokohnya. Jadi perubahan itu bisa muncul akibat masa lalu dari si tokoh tersebut. Atau perubahan yang terjadi akibat karakter lain. Seperti misalnya ada karakter lain nih, tokoh lain yang punya perbedaan idealisme, ya perbedaan sikap, dan lain-lain yang akhirnya bikin konflik atau gesekan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan yang bisa terjadi akibat kejadian eksternal, misalnya ada gesekan nilai-nilai moral, atau perbedaan adat dan budaya, atau kekuasaan yang lebih tinggi, kayak gitu. Sebagai contoh misalnya, kejadian eksternal ini aku tulis ketika nulis Dear Nathan Thank You Salma ya, di mana si Nathan ini tipe orang yang dia itu sangat idealis ya, yang berpikir bahwa seseorang itu harusnya untuk membela masyarakat itu harus demo. Tapi ternyata ketika dia melakukan demo, suara dia tuh nggak didengar sama orang-orang. Jadi ada hal-hal yang terjadi akibat kejadian eksternal yang di luar dari kendali si tokohnya. Oke, bisa slide berikutnya. Kemudian tokoh ini adalah nakoda dalam cerita yang akan mengajak pembaca itu berlayar mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi penting banget kita harus menciptakan tokoh yang semenarik mungkin. Terus gimana caranya kita bikin tokoh yang bisa menarik perhatian banyak orang? Nah, kalau aku sendiri biasanya aku memulai dari yang pertama visualisasi.
Jadi kebetulan yang menginspirasi aku untuk nulis Dear Nathan ini, awalnya waktu aku selesai SMA, itu kan libur lama banget ya, kisaran 3 bulan itu libur, ditambah lagi aku tuh keterima undangan. Jadi liburnya tuh makin lama. Terus aku inget kayak, kayaknya masa-masa SMA ini harus diabadikan deh, supaya nanti ketika kuliah, aku tuh bisa inget detail-detail kecil ketika, masa SMA itu berlangsung. Jadi karena kangen sama situasi SMA, akhirnya aku mencoba nulis di Nathan. Dan inspirasinya itu datang dari teman-temanku sendiri. Jadi memang Nathan, Salma, mereka semua itu teman-teman SMA aku dulu, yang kemudian ketika aku menulis, aku memvisualisasikan itu dari tokoh nyatanya. Jadi secara visualnya tuh gimana sih? Misalnya Nathan ini dia punya rambut berpotongan cepak, kemudian tingginya 174 cm, kemudian dia punya bekas luka di bagian bahunya, itu semua aku visualisasikan. Atau boleh juga kalau misalnya teman-teman ngefans gitu ya sama orang pakai visualisasi idol Korea itu juga nggak masalah. Jadi ketika menulis, teman-teman itu langsung membayangkan si tokoh itu. Dan biasanya ketika menciptakan tokoh, aku tuh nggak terlalu banyak. Jadi hindari menulis terlalu banyak tokoh, karena itu akan membuat pembaca bingung. Jadi dalam satu novel mungkin hanya ada 2 tokoh utamanya, sisanya tambahan. Gitu. Dan kelima karakter, misalnya ada 5, 2 tokoh utama, 3 karakter tokoh tambahan, mereka semua itu punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak boleh sama. Misalnya si Nathan nih rebel banget ya, selengean. Sedangkan si Salma ini tipe orang yang dia sangat follow the rules, sangat taat aturan, anak organisasi banget gitu ya. Jadinya pembaca bisa membedakan, oh karakter ini sikapnya begitu loh, oh karakter ini sikapnya begitu. Jadi pembaca tuh bisa membayangkan dan nggak tertukar gitu ya antara satu tokoh dengan tokoh lain. Kemudian juga aku menjelaskan trauma. Jadi biasanya ketika menulis itu aku selalu bikin latar belakang dari si tokohnya. Seperti yang bilang tadi ya, cerita itu kan pada awalnya berisi tentang perubahan. Jadi yang aku tulis adalah si Nathan ini dia harus punya sebuah trauma yang bikin karakternya tuh jadi nggak sempurna. Karena itu yang menurutku bikin pembaca jadi terikat sama ceritanya. Karena kalau tokohnya terlalu sempurna, pembaca akan bingung gitu ya. Apalagi nih yang akan diulik. Justru dari flawless-nya itu yang bikin pembaca justru merasa relate. Sebagai contohnya misalnya si Nathan ini seperti yang aku sebutkan tadi ya traumanya. Jadi dia punya ibu yang punya uh, sakit mental yang akhirnya bikin dia tuh trauma berat dan itu akhirnya jadi konflik dia dengan Salma di mana si Nathan ini menyembunyikan semuanya dan akhirnya ketika Salma tahu Salma ngerasa bahwa Nathan tuh nutupin semuanya dari dia termasuk tentang masa lalunya Nathan. Jadi jangan bikin tokoh yang terlalu sempurna harus kita jelasin nih latar belakangnya. Atau kalau mau referensi ada satu drama Korea yang aku suka banget judulnya Is Okay Not to Be Okay. Itu drama di mana tokoh utamanya namanya Ko Moon Young. Sebenarnya kalau di dunia nyata, mungkin kalau kita ketemu tokoh kayak Ko Moon Young yang dia narsistik berat gitu ya, kemudian dia juga kayak jahat banget, kita mungkin akan benci ya sama dia. Tapi kenapa ketika kita nonton drama itu, kita bisa tertarik sama si tokohnya? Karena si penulisnya itu bisa memvisualisasikan trauma si Ko Moon Young ini dengan sangat baik. Sehingga pembaca itu punya keterikatan sama si tokoh dan memaklumi. Jadi kalau misalnya dalam sebuah karya seni itu ada namanya tuh plausibilitas. Jadi plausibilitas itu adalah sebuah hal yang sebenarnya nggak mungkin dalam dunia nyata, tapi karena itu fiksi itu bisa dimaklumi karena si penciptanya ini berhasil menciptakan sebuah dunia di mana yang bisa bikin penikmatnya itu seolah-olah yakin bahwa hal itu bisa terjadi loh dalam dunia fiksi. Atau kalau misalnya teman-teman nonton Lord of the Rings gitu ya, teman-teman bisa percaya sebenarnya itu kan nggak mungkin ada ya di kejadian nyata. Tapi kenapa bisa orang-orang yakin bahwa oh ini memungkinkan kok terjadi karena si penciptanya ini, penulisnya berhasil menciptakan dunia yang meskipun fiksi
tapi dia bisa bikin pembaca itu larut dalam ceritanya. Bahwa ini mungkin kok terjadi dalam dunia fiksi, dan itu disebut plausibilitas. Kemudian jangan lupa kita harus masukin keinginan yang kuat. Misalnya, jadi kalau kita bikin cerita itu kan harus ada premis ya. Dimana rumusnya itu yang pertama, karakter, tujuan, halangan. Jadi dengan premis itu dimasukin nih dari awal. Misalnya, kalau dari awal keinginannya Nathan ini adalah dia ingin mendekati Salma. Jadi dari awal sampai akhir, pembaca itu akan diajak untuk gimana sih usaha Nathan itu untuk mendapatkan keinginannya. Kira-kira dia bakal dapat nggak ya keinginannya, atau justru dia nanti nggak dapat keinginannya tapi akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang akhirnya sesuai dengan hal yang sebenarnya dia butuhkan dalam hidup. Jadi keinginan ini nanti akan berkaitan sama ending dari ceritanya, apakah si tokoh ini berhasil mendapatkan keinginannya atau nggak berhasil tapi dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton Thank You Salma ya, di situ dijelasin bahwa keinginan Nathan adalah dia pengen membantu temennya untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual, itu keinginan dia. Tapi di endingnya si Nathan tuh nggak berhasil gitu, karena realitanya di dunia nyata gitu ya ada banyak kasus pelecehan seksual yang nggak terjadi. Tapi akhirnya dia dapat apa yang dia butuhkan. Si Nathan ini akhirnya masuk ke kuliah hukum. Dia pengen membantu banyak orang yang mungkin nasibnya nggak bisa diperjuangkan. Jadi dia nggak mendapatkan apa yang diinginkan, tapi dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia tahu apa yang dia butuhkan selanjutnya. Ini latar belakang tadi udah ya. Lanjut. Kemudian yang paling penting kita tuh harus menentukan. Aduh maaf ya, batuk. Yang paling penting kita harus menentukan siapa tokoh utama dalam novel kita. Karena tokoh utama itu yang akan mengembangkan plot ceritanya. Nah, kebanyakan nih si penulis pemula itu seperti aku bilang tadi, jadi tokohnya terlalu banyak gitu ya. Kemudian pembaca akan bingung nih, mana sih sebenarnya tokoh utamanya. Dan kita harus fokus, misalnya tokoh utamanya nih dua. Oh ya udah, berarti cerita plot utama itu berkisah tentang dua orang ini. Kemudian muncul subplot lain, itu tujuannya adalah untuk memperkuat eksistensi dari tokoh utamanya. Misalnya, plot utama dari Dear Nathan itu adalah Nathan ingin mengejar Salma. Jadi seluruh serangkaian adegan yang ada di dalam novel itu adalah untuk memunculkan kira-kira Nathan ini bakal dapetin Salma atau enggak ya. Kemudian baru muncul subplot lain, misalnya konfliknya yaitu si Nathan punya ibu yang depresi, Salma tahu, dan itu merenggangkan hubungannya. Kemudian ternyata Nathan ini punya masa lalu yang kelam sama mantannya. Jadi muncul subplot-subplot lain yang tujuannya itu untuk mendukung subplot utama tadi. Jadi jangan sampai munculnya subplot lain ini justru bikin plot utamanya jadi buyar gitu ya. Plot utamanya jadi kok kayak berantakan. Nah, makanya pentingnya ketika kita menulis, kita harus menulis premisnya dulu. Ketika premisnya udah ketemu, baru dikembangkan menjadi sebuah outline plot. Nah, jadi maksud outline plot itu misalnya nih, aku mau bikin cerita. Ceritanya itu aku sudah menggambarkan dari chapter 1 itu aku membahas apa. Misalnya chapter 1 aku mau membahas tentang pertemuan Nathan dan Salma di depan pintu gerbang. Kemudian chapter 2 aku mau membahas tentang Salma yang akhirnya bertemu dengan teman-teman Nathan, dan seterusnya sampai chapter terakhir. Kenapa outline plot itu penting? Karena biasanya penyakit penulis itu adalah ketika menulis itu bingung atau stuck di tengah jalan atau writer's block gitu ya. Kemudian ketika bingung akhirnya kita masukin konflik-konflik lain yang sebenarnya nggak berpengaruh sama plot utama. Munculin karakter baru, munculin konflik lain yang lebih kompleks, dan lain-lain yang akhirnya bikin plot utamanya jadi ngalor ngidul. Ujungnya kita jadi males, ujungnya berhenti di tengah jalan, ujungnya nulis cerita baru, dan ujung-ujungnya juga ceritanya nggak selesai. Makanya kenapa kita penting banget untuk bikin outline plot sebelum nulis, supaya kita bisa nentuin siapa tokoh utamanya, kemudian plot ceritanya jadi lebih jelas, dan subplotnya juga jadi mendukung plot utamanya itu tadi.
Oke, lanjut. Nah, kesalahan penulis pemula itu adalah mereka terlalu banyak memberi porsi si penulis untuk bersuara. Jadi kasih kesempatan sama karakter kamu itu untuk menyampaikan pandangannya. Ingat ya, yang berbicara itu bukan kita penulis, tapi si karakternya itu melalui apa? Melalui sikap dia. Misalnya Nathan nih, sikapnya rebel, sikapnya selengean. Terus ya udah kita sampaikan melalui pendapatnya. Misalnya kenapa dia bisa dibilang selengean sih? Misalnya dengan perlakuan dia nih ke teman-temannya, kemudian kisah masa kecil dia dan lain-lain, dan pandangan dia ketika memandang sesuatu. Jadi ketika menulis bisa dijelaskan lewat narasi atau dialog, sehingga pembaca itu bisa punya keterikatan nih sama si tokoh yang kita tulis. Dan mengapa penting banget kita bikin setiap tokoh itu beda, supaya ini tadi kita bisa kasih kesempatan ke karakter-karakter ini, ke tokoh-tokoh ini untuk menyampaikan visi misi mereka. Misalnya di novel Thank You Salma, di situ konfliknya adalah si Nathan ini tipe mahasiswa yang dia tuh sangat idealis dan juga dia lebih suka turun ke jalan. Jadi menurut pandangan Nathan itu seorang mahasiswa itu wajib turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya karena di lapangan itu ada banyak orang-orang yang suaranya mau didengar gitu. Tapi bagi Salma, menurut Salma, nggak semua orang itu harus turun ke jalan karena sekarang tuh udah era digital, di mana udah lebih banyak suara yang bisa didengar lewat sosmed. Jadi kita beri kesempatan ke karakternya itu untuk menyampaikan visi misinya, sehingga pembaca tuh bisa ngerti, pembaca tuh jadi punya keterikatan emosional sama tokoh yang kita bikin. Makanya itu yang akhirnya bikin si karakter ini jadi memorable atau jadi tokoh yang bisa lebih diingat gitu. Karena ada sesuatu yang menempel, ada sesuatu yang disampaikan oleh tokohnya yang mungkin bisa mewakili suara setiap pembaca. Kayak misalnya ketika seseorang baca suaranya Nathan gitu, sudut pandangnya Nathan, dia bisa ngerti, oh gue bisa memaklumi nih kenapa dia akhirnya bisa berpendapat bahwa mahasiswa tuh harus turun ke jalan. Atau orang yang ada di sisi Salma juga bisa ngerti, aku kayaknya lebih uh, ke suaranya Salma ya, karena menurutku emang sekarang tuh udah era digital. Nah, jadi kasih kesempatan si tokohnya itu untuk bersuara lebih banyak supaya memperoleh rasa simpati dan juga empati dari pembaca. Oke, lanjut. Kemudian gimana caranya kita memberi gambaran dari suara setiap tokohnya? Yang pertama lewat dialog. Jadi lewat dialog kita bisa ngasih ciri khas. Misalnya si tokohnya ini dia humoris. Oh, berarti kita melalui dialog itu dia ngasih celetukan-celetukan yang lucu, yang out of the box, yang membangun suasana itu jadi lebih hidup gitu ya. Atau dia tokohnya itu punya watak yang sarkastik gitu ya. Kita bisa menggambarkan itu lewat dialog dia dengan orang tuanya, dialog dia mengomentari lingkungan atau lain-lain. Jadi pembaca itu bisa membayangkan, oh dia ini sarkastiknya gini ya, dia humoris ya, dia pintar ya gitu lewat dialog-dialog itu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah esensi dari dialognya itu tadi. Kenapa sih harus ada dialog itu? Apa pentingnya? Apa cuma manjang-manjangin cerita atau memang ada esensinya? Misalnya ada dialog Nathan dengan Salma, di situ mereka berargumen gitu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan ke pembaca bahwa mereka berdua ini punya sikap yang sangat berbeda. Dari sudut pandangnya mereka dalam memandang sesuatu. Jadi harus ada esensi kenapa dialog itu muncul di situ. Jadi nggak terkesan boring gitu, tapi ada maknanya. Kemudian kita juga harus memperhatikan deskripsi antara dialog, ya maksudnya ini dialog ya, dan narasi. Jadi harus seimbang antara dialog dan juga narasinya. Jangan terlalu banyak narasi, jangan terlalu banyak dialog. Dan gimana cara kita nyeimbanginnya itu lebih ke banyak latihan ya. Jadi ketika kita banyak latihan menulis, kita jadi tahu temponya yang baik gimana. Oh, kayaknya ini kebanyakan dialog deh. Oh, kayaknya ini kebanyakan narasi deh. Jadi kita bisa tahu itu lewat banyak latihan dan juga membaca ya, nggak kalah penting. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memperhatikan patching
atau tempo cerita. Jadi menurutku 3 halaman pertama dalam novel itu adalah bagian paling krusial. Jadi kita harus bikin bagian yang paling menarik di situ. Kalau bisa kita harus bisa menjelaskan karakternya dari 3 bab utama supaya pembaca itu bisa mengikuti kisahnya dari awal sampai akhir. Kemudian ketika kita membuat dialog itu usahakan kira-kira dialognya nyambung nggak ya, tektokannya masuk nggak ya, antara satu tokoh dengan tokoh lain, atau justru kok kayaknya ngeloncat ya, kayaknya nggak menjawab, dialognya ini kayak nggak berhubungan. Jadi itu harus kita perhatikan lagi. Oke, itu materi dari aku tentang yang sesi pertama ya. Oke, terima kasih Eriska untuk sharing session di chapter pertama. Nah, gimana guys? Seru banget ya tadi sharing sessionnya sama Eriska. Kita sekarang udah paham nih gimana proses mengembangkan sebuah karakter, mengembangkan plot cerita, dan cara membuat dialog yang menarik ya. Nah, sekarang nih aku mau buka sesi Q&A. Kita beri kesempatan buat kalian untuk kirim pertanyaan di chat room, atau kalau ada yang mau nanya langsung sama Mbak Eriska bisa raise your hand. Ada yang mau nanya langsung sama Mbak Eriska? Hmm. Oh, ini ada dari Kelvin Handiaya ya. Dia lebih ke sharing sih ini sebenarnya untuk Eriska. Inspirasi dari Kak Eriska untuk menggambarkan karakter yang ada di novel Dirnatan adalah untuk mengembalikan kenangan masa-masa SMA. Tokoh yang dibuat pun tidak sempurna sehingga terlihat seperti nyata. Selain itu, eh, Selain itu, Kak Eriska juga mendapatkan inspirasi dari drama It's Okay Not to Be Okay. Karakter yang digambarkan itu dibuat serelate mungkin dengan kehidupan nyata. Itu kata Kelvin, Eriska. Gitu. Ini juga ada dari eh, Tia Kurniasi, visualisasi karena kisah SMA Kak Eriska dan teman-temannya yang diabadikan agar memorinya tidak lupa. Tuh. Jadi benar-benar cerita Eriska ini soal Dirnatan benar-benar relate banget ya ke semua orang ya. Bahkan aku sendiri juga relate gitu. Jadi ingat masa-masa SMA aku juga, oh iya, juga pernah kayak gitu. Thank you. Ini ada yang mau tanya sama Mbak Risa gitu. Mungkin ada yang mau nanya soal apa namanya novel Dirnatan atau mungkin novel-novel Eriska yang lain gitu. Ini ada dari Nabila Sevi. Kak Eriska, cara membuat karakter agar terlihat hidup tuh seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Oke. Cara membuat karakter supaya terlihat lebih hidup. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Dan aku tuh lebih biasanya ketika menciptakan karakter itu aku cari dari karakter di sekitar aku. Dimana kemudian dari sekitar aku cari hal-hal sepele yang sekiranya bisa bikin karakternya tuh kayak nyata. Misalnya seperti Nathan tadi nih, karakter bad boy itu ada banyak banget gitu ya. Tapi kenapa Nathan ini dikenal? Karena di situ aku bikin bahwa si Nathan ini nakal, tapi dia ini tipe nakal yang cuma suka bikin onar di sekolah gitu. Karena kita pasti punya temen di kelas di mana dia nakal, tapi nakalnya itu cuma pengen bikin kelas itu jadi lebih suasananya lebih terbangun. Misalnya kayak nyumputin pena temen, atau dia suka banget ngisengin guru. Jadi dari hal-hal di sekitar aku yang kemudian aku terapkan dalam tulisanku. Yang akhirnya bikin pembaca itu bisa ngerasa, oh iya ya, kayaknya kita bisa nemuin karakter itu di kehidupan nyata kita nih, di sekitar kita. Ada banyak karakter-karakter seperti Nathan di sekitar kita. Jadi kalau bikin tokoh jangan terlalu sempurna, justru bisa datang dari hal-hal sekitar kita. Mungkin dari orang tua kita bisa nih, punya ayah atau ibu yang karakternya kayaknya unik nih. Itu bisa jadi bikin tulisan kita jadi lebih hidup, jadi inspirasi kita menulis. Oke, terima kasih ke Eriska. Ini juga ada pertanyaan lagi nih untuk ke Eriska dari Sakina. Kak, cara membuat cerita nggak stuck gimana sih ya? Gimana ya, Kak? Soalnya aku stuck di outline yang itu-itu aja, nggak bertambah.
Terima kasih. Oke, sebenarnya ketika kita stuck, aku selalu menyiasati dengan ya udah jangan dipaksa, berhenti dulu gitu ya. Kemudian cari inspirasi lain. Misalnya dengan membaca novel lain dengan genre yang sama nih. Kemudian aku juga nonton drama Korea atau film yang berkaitan dengan genre yang aku tulis. Atau banyak ngobrol nih. Banyak ngobrol itu juga bisa membuka sudut pandang kita. Jadi aku biasanya misalnya naik Gojek atau lagi di KRL atau lagi beli siomay, itu ngajak ngomong orang, dan dari situ tuh justru bisa muncul banyak sudut pandang baru yang bikin tulisan kita tuh jadi lebih luas gitu ya jangkauannya. Jadi biasanya gitu, baru ketika muncul aku tulis lagi. Dan sebelum menulis, biasanya aku akan nulis outline plotnya dulu, karena aku bilang tadi ya, kebanyakan penulis itu kalau misalnya udah nulis panjang, tiba-tiba stuck. Nah, kalau udah panjang kan bingung ya kita mau baca ulang dari awal. Oke, kita harus penting banget kita bikin outline plot dulu, baru selanjutnya kita kembangin jadi sebuah cerita panjang. Jadi yang penting outline plot yang terpenting ya Kak ya. Oke. Dari Tia Kurniasi, untuk Eriska, cara Kak Eriska nanganin writer block gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, writer's block ya. Sebenarnya aku tuh tipe penulis yang aku nggak mau moodku itu membatasi aku menulis gitu, karena jujur aku masih kuliah sekarang, jadi lumayan sibuk, jadi aku nggak mau mood itu akhirnya mengganggu aku menulis. Biasanya kalau misalnya aku lagi nggak mood gitu, aku cari gimana caranya supaya aku bisa tetap menulis. Misalnya dengerin lagu nih, lagu yang bisa bikin otakku tuh jadi lebih rileks, atau ya udah deh istirahat sebentar 15 menit, nonton TV, nonton YouTube, atau nonton drama. Baru setelah kayaknya otaknya udah siap nih untuk nulis, aku lanjut lagi gitu. Jadi aku nggak pernah membiasakan diri aku tuh larut lama dalam writer's block, justru harus nyari cara gimana supaya writer's block itu bisa kita hadapi gitu. Oke, gitu. Terima kasih ya Eriska atas jawabannya. Nah ini ada juga pertanyaan dari Yusron Ardiansyah. Saya mau bertanya Kak, saya sudah mendevelop karakter dan lain-lain, tapi waktu menulis tidak bisa menerapkan di dalam cerita. Bagi tips dong. Wah, ternyata Erika ada kesalahan teknis ya teman-teman ya. Jadi hilang deh sekarang Erika-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nunggu, sambil nunggu Erika balik lagi ke Creator Forum, eh, kita lihat chatroom, ada yang udah jawab kuisnya atau belum? Sepertinya belum ya, ada yang belum jawab. Kayaknya orang-orang di sini lagi minat ya untuk nanya apa namanya? Nanya soal ini ya sorry, chapter pertama Creator Forum gitu. Eh oke. Kita sambil nunggu Eriska balik lagi. eh kita Halo Kak, eh halo Eriska balik lagi akhir. sorry tadi kelempar. Ih, nggak apa-apa Eriska. Namanya juga, Ya lagi hujan di sini, di Bogor lagi hujan. oh gitu. Oh, iya, benar. Hujan sekarang. Oke, Eriska, aku ulang lagi ya pertanyaannya ya. Dari Yusron Ardiansyah, saya mau bertanya Kak, saya sudah mendevelop karakter dan lain-lain, tapi waktu menulis tidak bisa menerapkan dalam cerita. Bagi tips dong. Oke, sudah develop karakter tapi belum bisa apa tadi? Belum eh, sudah mendevelop karakter, tapi belum bisa menerapkan di dalam cerita. Oke, jadi sebenarnya gimana cara kita menerapkan karakteristiknya dalam novel itu bisa lewat pertama gitu ya, dialog seperti aku bilang tadi. Jadi kita bisa bikin pembaca itu langsung ngeh, oh dia ini karakteristiknya itu
dingin ya sama orang karena dari cara si tokohnya itu berdialog dengan orang lain itu ketus gitu ya, atau cara dia menjawab pertanyaan orang lain itu sarkastik. Jadi pembaca bisa langsung menunjukkan, menggambarkan gitu ya, oh si tokoh ini sikapnya gini. Dan aku sangat menghindari menjelaskan itu lewat deskripsi misalnya ya. Di situ aku jelaskan Nathan adalah seseorang yang sangat dingin. Terus dinginnya di mana gitu. Jadi hindari jelaskan itu dalam narasi singkat, tok dingin, tapi harus kita jabarkan gitu maksud dingin itu gimana. Misalnya Nathan adalah sosok yang keras kepala karena jelasin dia pernah ini bertengkar dengan orang tuanya gitu. Misalnya kita menjelaskan latar belakang si Nathan ini, boleh tuh dijelasin dalam narasi. Misalnya dia dulu punya masa lalu yang begini yang bikin dia itu jadi sosok yang keras kepala. Gitu. Jadi si karakteristik tokoh itu dijelaskan seiring dengan berjalannya cerita gitu. Barulah nanti di pertengahan muncul sosok baru atau konflik yang akhirnya bikin si sikap tokohnya berubah yang awalnya kayaknya dingin, tapi bertemu dengan orang baru akhirnya dia perlahan menjadi mencair. Jadi cara kita menerapkan itu tuh bisa lewat tulisannya gitu. Ya. Mbak Erika ini apa namanya? Ini kalau dilanjutin bisa lama ya karena ini pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kelasku ini wah banyak banget nih orang pada minat ini penasaran sama apa namanya? Penasaran sama kreativitas Eriska gitu untuk menulis cerita gitu. Jadi kita keep dulu ya pertanyaannya ya, tapi tenang aja karena kita akan ada sesi Q&A yang kedua, jadi bisa ditanyakan di situ. Oke. eh ini aku lihat di chatroom eh, belum ada yang menjawab kuisnya gitu ya. Kayaknya orang-orang pada minat banget nih sama chapter pertama, chapter forum sama Eriska Febriani gitu. Jadi karena belum ada yang jawab kuis yang tadi aku sebutin, jadi aku kasih waktu lagi buat kalian untuk jawab kuisnya. Pertanyaannya tadi aku sebutin lagi aja nggak apa-apa ya pertanyaannya ya. Apa yang menginspirasi Eriska untuk menciptakan karakter dalam novel Dear Nathan? Itu kuisnya ya. Kalian bisa jawab kuisnya di chat room. Aku kasih waktu buat kalian lagi untuk jawab. Dan pengumuman untuk pemenang kuis akan diumumkan setelah chapter 2 selesai. Oke. Oke. Jadi kita udah bahas gimana proses menciptakan sebuah cerita, karakter, dan dialog sama Eriska tadi. Nah, sekarang gimana sih kita menggerakkan sebuah cerita? Karena kan sebelumnya kita udah sebelum kita menulis ya, ada pentingnya kita harus tahu nih cerita kita berjalan seperti apa. Nah, di sini akan dibahas sama Eriska di chapter 2. Silakan Eriska. Oke, tadi kita udah ngebahas gimana caranya bikin batuk maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, tadi kita udah cerita tentang gimana caranya bikin karakter yang memorable gitu ya. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah gimana cerita itu bergerak. Apakah dia melalui plot driven atau lewat karakter driven. Sebenarnya perbedaannya apa sih? Jadi bisa ke slide berikutnya, Kak. Nah, cara penulis dalam bercerita itu adalah sesuatu yang penting karena itu yang akan bikin pembaca untuk larut dalam ceritanya. Dan hal pertama yang harus kita pikirkan sebelum menulis adalah memikirkan apakah ceritanya ini akan bergerak dengan pengembangan melalui karakter atau justru kita fokus dengan pengembangan plotnya. Nah, perbedaannya apa sih dari keduanya? Nah, bisa ke slide berikutnya, Kak. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya kita fokus ke plot, jadi cerita yang digerakkan melalui plot adalah jenis cerita yang dia fasenya kayaknya cepat gitu. Jadi dari satu adegan ke adegan lain beralih itu
Jadi semuanya itu digerakkan oleh plot. Nah, biasanya cerita yang digerakkan oleh plot itu adalah cerita dengan genre action, misteri, kemudian science fiction, ada juga horor, kemudian romance. Jadi dia membutuhkan pace cerita yang cepat dan fokusnya itu ada pada kejadian eksternal. Misalnya, kalau teman-teman nonton action gitu ya, dari awal kayaknya langsung dibuka dengan adegan tabrak-tabrakan, kemudian barulah beralih ke fase cerita selanjutnya. Jadi si pembaca itu digerakkan mengikuti ceritanya berdasarkan rangkaian adegan yang bergerak cepat dari satu adegan ke adegan lain. Gitu. Misalnya di sini aku kasih referensi Lord of the Rings gitu ya, kemudian The Hunger Games, Virgin, atau seri novel Agatha Christie. Sedangkan karakter driven, bisa slide berikutnya Kak. Sedangkan kalau karakter driven itu adalah cerita di mana dia itu digerakkan oleh karakternya. Jadi si pembaca itu fokus sama perubahan internal yang terjadi sama si tokoh utama yang dibuat oleh penulisnya. Jadi ketika pembaca itu membaca tulisannya, si pembaca ini fokusnya akan berpindah ke perasaan si tokoh, kemudian apa sih perubahan-perubahan kecil dalam diri si tokoh, kemudian emosi dalam dirinya. Dan tujuan utama dari penulisnya ini adalah dia mau membangun kedekatan antara pembaca dan juga tokohnya. Jadi dia ngasih banyak space yang luas gitu ya, di mana dia menggambarkan interaksi si tokohnya ini dengan dirinya sendiri. Yaitu yang aku bilang tadi ya, melalui sudut pandang dia dalam memandang suatu masalah, melalui masa lalu dia yang ternyata berpengaruh ke masa depan dia atau kisah dia sekarang. Kemudian jadi si pembaca ini dikasih waktu yang panjang untuk mengenal tokohnya, makanya di sini disebut sebagai cerita yang digerakkan oleh karakter. Dan kita bisa si penulis itu bisa menggambarkan misalnya lewat latar belakang, konflik dalam diri si tokoh, atau justru perspektif tokoh dalam memandang sesuatu. Jadi perbedaannya adalah misalnya kalau plot driven itu berfokus dengan apa yang terjadi, sedangkan karakter driven itu dia berfokus dengan kenapa sih sesuatu itu bisa terjadi. Jadi perbedaannya gitu. Misalnya kalau teman-teman aku ada referensi ya drama Korea yang bagus banget judulnya My Liberation Notes. Jadi di situ tuh pacenya kayaknya lambat banget gitu ya, lambat ceritanya. Tapi di situ karena lambat itu kita si penonton ini diajak oleh penulisnya untuk menyelami kenapa sih dia kok kayaknya hidupnya tuh lesu banget ya, kok kayak nggak ada gairah hidup gitu ya. Jadi karena dia mengalami rutinitas yang sama terus setiap harinya, yang ternyata itu realitanya gitu. Kita sebagai seseorang yang udah capek kerja dari pagi ke malam, ternyata udah capek berinteraksi sama orang, jadi nggak ada waktu lagi untuk bahkan sekedar ngobrol sama orang, semuanya udah sibuk dengan diri masing-masing. Di situ si penulis itu terfokus untuk membangun hubungan antara si penikmat sastra, penikmat karyanya dengan tokoh yang dia ciptakan. Beda halnya kalau misalnya teman-teman nikmatin Hunger Games gitu ya. Pasti teman-teman fokusnya itu bukan ke karakternya gitu, tapi fokusnya adalah apa ya selanjutnya yang akan menimpa si Katniss, selanjutnya apalagi ya akan menimpa si tokohnya. Jadi fokusnya itu ke plot ceritanya. Apa adegan yang akan terjadi yang akan bikin ceritanya itu bergerak terus. Jadi fokus itu ke plot. Jadi bedanya itu. Yang kalau kita fokus ke plot berarti digerakkan oleh plot driven. Sedangkan kalau misalnya kita fokus dengan karakternya, berarti karakter driven. Kemudian sebenarnya cerita yang baik itu gimana sih? Itu balik lagi ya. Kita sebagai penulis, kalau aku mau bikin cerita yang dua-duanya seimbang. Jadi ada plotnya juga bergerak gitu ya. Plotnya ada, tapi nggak lupa kita membangun keterikatan antara penulis, antara pembaca dan juga si tokohnya. Jadi si pembaca itu punya keterikatan yang kuat sama si tokoh yang kita ciptakan karena kita juga membangun interaksi kecil, kemudian sudut pandang si tokoh dalam memandang sesuatu sehingga itu tadi bangun keterikatan antara penikmat karyanya dengan si tokohnya.
Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Terima kasih Eriska atas penjelasannya di chapter 2. Oke. Makin seru ya teman-teman ya sharing session tadi ya soal plot driven sama character driven sama Eriska tadi. Jadi yang udah dijelasin sama Eriska, plot driven sama character driven tuh beda ya teman-teman ya. Kalau plot driven itu fokusnya ke kejadian eksternal dan bergerak berdasarkan plot, sementara character driven tuh fokusnya ke perubahan karakter secara internal. Oke, aku mau buka lagi nih sesi Q&A lagi untuk di chapter 2. Yang mau bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di chatroom. Atau mungkin kalau ada yang mau nanya langsung sama Eriskanya, bisa raise your hand. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa, tanya aja langsung sama Eriskanya. Atau mengirim langsung ke chatroom, pertanyaannya juga tidak apa-apa. Gitu. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan dari kita cari dulu ya. Dari Susan untuk Eriska yang menginspirasi Kak Eriska membuat karakter Nathan itu bermula ketika Kak Eriska lulus SMA. Di masa liburan itu Kak Eriska rindu masa-masa SMA. Kak Eriska ingin mengabadikan masa-masa saat SMA dulu, sehingga Kak Eriska mulai menulis kisah temannya yakni sosok Nathan dan juga Salma dan jadilah sebuah buku. Oh ini lebih ke sharing aja sih ya Kak Eriska ya. Gitu. Jadi banyak yang banyak yang ini ya terinspirasi sama apa namanya ceritanya Arista. Ini juga ada pertanyaan dari eh, Mun Munca Munca sorry aku nggak bisa sebutin namanya Muncael eh, untuk Erista kalau menurut Kak Erista lebih menyarankan yang mana plot driven atau karakter driven? Oke. Kalau dari aku sih ya, sebenarnya balik lagi ke genre cerita yang akan teman-teman tulis, itu fokusnya kemana gitu ya. Kalau dia action mungkin akan lebih fokus ke plot gitu ya, karena action itu kan banyak membutuhkan adegan yang kayaknya membangun suspense yang tinggi gitu ya. Jadi rasa tegangnya itu terbangun. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menulis cerita yang penuh slice of life, yang kayaknya pembaca itu harus ngambil sesuatu moral value yang ngena gitu ya untuk dia. Mungkin teman-teman bisa nulis melalui karakter driven gitu. Tapi balik lagi itu opsional sih ya. Menurutku cerita yang baik adalah cerita yang bisa mengombinasikan keduanya. Jadi nggak hanya fokus dengan plot, tapi juga karakternya itu terbangun. Sehingga pembaca dan si tokohnya punya ikatan yang kuat gitu. Oke, terima kasih ya Rizka. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Alan D untuk Eriska. Mau tanya berapa lama proses penulisan untuk Dirnatan dan apa-apa saja tantangan terberatnya dan pernah nggak kakak ingin berhenti menulis Dirnatan? Proses mana yang paling sulit dan proses mana yang paling menyenangkan? Terima kasih. Wah, banyak ya pertanyaannya. Iya, banyak yang Apa minat ya? ini. Jadi aku nulis Dirnatan itu kalau nggak salah 3 bulan itu aku tulis. Lamanya itu adalah proses menuju penerbit karena itu awalnya aku gantung di Wattpad gitu ya. Aku gantung lama, jadi ngegantungnya itu lama gitu. Makanya lamanya di situ. Dan selama nulis itu lebih banyak proses menyenangkan ya, karena aku berusaha nginget-nginget detail-detail kecil yang terjadi dulu waktu SMA yang ternyata ketika ditulis, oh kayaknya kalau dibaca ulang seru juga ya. Yang bahkan kalau misalnya aku baca nih sekarang aku bersyukur banget waktu itu aku tulis karena ingatan manusia itu kan terbatas gitu ya. Aku nggak ingat detail-detail kecil waktu itu, tapi karena aku tulis, jadi aku bisa seolah-olah kembali terlempar ke masa itu. Jadi aku bersyukur banget waktu itu aku nulis itu. Jadi lebih banyak hal yang menyenangkannya sih. Kalau hal-hal menyedihkannya mungkin ketika sudah terbit gitu ya, dimana waktu itu aku baru banget menulis dan
kebetulan Girna Nathan itu adalah karya pertamaku yang terbit dan booming. Jadi ketika terbit ada banyak sekali kritikan yang masuk ke aku yang tentunya bikin aku shock. Oh ternyata ada banyak sekali yang harus aku terima sebagai seorang penulis. Bisa kritikan-kritikan yang awalnya kayaknya nyesek banget gitu ya. Tapi setelah berdiskusi sama editor, aku bersyukur justru dari kritikan itu yang akhirnya aku punya semangat untuk berkarya lebih baik ke tulisan selanjutnya. Jadi aku dapat banyak pelajaran dari kritikan yang masuk. Emang kalau kritikan tuh emang bisa bikin shock gitu ya. Tapi dengan kritikan itu kita bisa belajar ya, Rizka ya, Betul, dengan kesalahan-kesalahan apa yang kita pernah buat itu kita bisa belajar betul, gitu. betul. Nah, untuk oh sorry, dari Tias Kurniasi, kalau semisalnya novel fiksi romance itu bisa dipakai plot oh sorry, aku ulang lagi. Kalau kalau semisalnya novel fiksi romance itu bisa dipakai plot driven nggak Kak? Atau memang plot driven hanya untuk cerita-cerita horor saja? Oke. Kalau menurutku justru romance tuh harus seimbang sih. Jadi kalau plot driven juga dan juga karakternya pun harus kita bangun dengan kuat gitu. Jadi harus seimbang antara plot driven dan karakter drivennya, justru itu akan lebih bagus gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Erika atas jawaban-jawabannya tadi. Oke, aku juga tadi sambil baca pertanyaan kalian, aku juga sambil lihat, eh udah ada jawaban nih, jawaban dari kuis tadi, kuis yang aku udah sebutin gitu. Jadi apa namanya? Aku sebutin aja ya pemenangnya ya. Pemenang kuis eh, apa namanya yang aku sebutin itu adalah, bentar ya. Kuis, sorry. eh pemenangnya, pemenang kuis itu adalah Simon. Oke, selamat untuk Simon yang sudah menangin kuis tadi yang aku udah sebutin. Nanti kamu dapat hadiah dari Beauty Palace 2 produk skincare. Selamat ya Simon, semoga suka sama hadiah gitu. Dan juga terima kasih juga buat Eriska atas jawaban-jawabannya tadi di Q&A session. Jujur banget ini sesi Q&A-nya seru banget karena banyak yang nanya ya, banyak yang minat, banyak yang penasaran gitu. Jadi semakin rame, semakin seru gitu sesi Q&A-nya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi di sesi Q&A, nanti kita pilih dulu mana yang menarik, terus langsung deh kalian dapat hadiahnya gitu. Nah, sebelum kita menutup Creator Forum hari ini, kira-kira Eriska nih ada nggak rencana untuk merilis novel baru ke depannya? Kalau ada, boleh di-spill dong di sini. Untuk sekarang masih belum, aku masih fokus ngerjain tesis. Jadi mungkin mohon doanya supaya tesisku cepat selesai. Oke, emang skripsinya emang bikin stres ya, tapi semoga sukses terus ya skripsinya ya Rizka ya. Amin. Semoga Kasih. lulus Kak. tepat waktu juga gitu. Hmm. Oke, eh, setelah sharing session ini, harapannya sih para penulis di Classlist bisa menjadi lebih produktif ya dan bisa terinspirasi untuk membuat cerita yang lebih wow lagi gitu atau lebih kreatif lagi gitu. Jadi nunggu apa lagi sih? Langsung aja cus berkarya di Classlist. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan nggak kerasa juga nih sekarang udah jam 5 sekarang gitu. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya di Creator Forum volume 6 dan sampai jumpa di Creator Forum berikutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye, thank you. Bye-bye semuanya Kakak teman-teman Raisa, plastik. Rizka juga terima Gani, kasih. teman semua. Ke Zinlev ya. Bye. Iya.